Pace bene, masih di mea culpa. Waktunya kita mulai bicara tentang konklav dan dalam waktu dekat akan dilakukan pemilihan paus yang baru. Ada 133 jumlah yang tidak biasa. Itu karena Paus Fransiskus telah memilih lebih banyak kardinal yang papabili, boleh dikatakan bisa menjadi papa, bisa menjadi paus karena memenuhi kualifikasi untuk ikut dalam proses pemilihan itu. Karena tidak semua kardinal bisa terlibat dalam konklav, entah karena dia sendiri tidak mau dari pihaknya, atau yang mana sangat jarang terjadi, tetapi ada, atau karena usia dan faktor lain tidak ikut serta dalam konklav itu. 133. Nah, ada satu fakta menarik yang tidak semua orang lihat, tetapi banyak yang mengkritik keputusan Paus untuk memilih kardinal-kardinal ini. Keputusan ini mengganggu kenyamanan negara-negara yang selama ini lebih banyak kardinalnya. Dan katakanlah secara umum Amerika Serikat, Eropa, yang mana Eropa dominan sekali jumlah kardinalnya. Belakangan pemilihannya sudah lebih merata. Distribusi kardinal berdasarkan negara itu lebih merata dibandingkan periode sebelumnya. Dan ini adalah perjuangan Paus Fransiskus untuk membawa gereja itu lebih universal. Tidak melulu ke Eropa-Eropaan atau ke Amerika-Amerikaan, tetapi juga menyentuh Asia, Afrika jauh lebih dari sebelumnya. Ini tidak dilihat oleh banyak orang, saya pikir. Nah, terima kasih kepada Paus Fransiskus yang sudah memulai sesuatu yang baru, gereja yang lebih lebih menyeluruh, yang lebih holistik secara geografis gitu ya. Yang lebih representatif. Karena banyak juga Katolik di Asia, di Afrika, jangankan begitu ya, di Indonesia sendiri jumlah Katoliknya yang mempraktekkan imannya, yang pergi ke gereja, itu bisa dibandingkan dengan negara-negara di Eropa ini. Meskipun dalam persentase kecil, tetapi itu persentase dari 280-an, 275 juta jiwa. Nah itu. Syukur sebenarnya kemarin sudah ada paus yang, kardinal yang dipilih, tetapi karena beberapa hal akhirnya denunciato, dibatalkan dari pihaknya. Nah oke, kita berdoa semoga terpilih paus yang meneruskan cita-cita Kristus. Itu yang pertama ya. Kalau kita katakan yang gereja yang merawat gereja yang tradisional, kita harus pertama mempertanyakan lagi, tradisi yang dimulai dari mana? Dari abad pertengahan? Bukan, tapi dari Kristus. Meneruskan misi Kristus, itulah cita-cita gereja. Bukan meneruskan misi di abad pertengahan. Semua, karena dalam perjalanan waktu ada bias, ada pembelokan, ada misi, ada unsur-unsur politik yang harus dimurnikan. Beberapa harus ditinggalkan, beberapa harus diteruskan karena berawal dari Kristus. Maka kalau ada yang bertanya, apakah gereja itu harus tradisional? Harus. Tapi pertanyaan lanjutan harus dibawakan. Apa artinya gereja yang tradisional? Apa yang ditradisikan? Yang dipesankan oleh Kristus sendiri. Begitu ya. Nah, gaya itu bisa berbeda-beda, berubah-ubah. Tempora mutantur etnos mutamur inilis. Waktu itu diubah dan kita pun berubah di dalamnya. Apa yang berubah? Cara. Tetapi nilai tidak bisa berubah. Dan nilai ini datang dari Kristus sendiri. Nah, semoga paus yang akan datang benar-benar membawa misi Kristus sendiri. Nah, ada yang bertanya, bagaimana bagusnya? Dari Eropa kah? Dari Asia kah? Dari Afrika? Bukan itu kualifikasi paling mendasar. Seperti dikatakan oleh banyak kardinal ketika ditanya, apa yang menjadi kriteria utamanya? Seorang yang kudus, yang saleh hidupnya, yang benar-benar menunjukkan teladan bagi kita. Bahwa dia manusia punya keterbatasan, iya. Tetapi di antara yang terbatas, dia pantas untuk memimpin kita. Dia dari pihaknya, dia mempersiapkan dirinya. Dan dalam keterbatasannya, Allah sendiri yang melengkapinya. Karena kita tahu Roh Kudus sendiri yang berkarya dalam gereja ini. Maka semoga paus yang akan datang
merawat kesatuan kita, begitu ya, merangkul kita semua. Dan kalau mau cita-cita yang lebih 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 aktual, semoga dengan terpilihnya paus makin rajin kita ke gereja, berkomunitas, mencari solusi dalam gereja, dan memberi solusi kepada orang lain dalam gereja. Bukan hanya mengambil sesuatu, tetapi juga memberi sesuatu. Memberi perhatian, doa, atau bantuan lain.